Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UTS Cyber Security Management. Perkenalkan, nama saya Syakira Mentari Fadila dengan NIM C1D1222020. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu Cyber Security Management dan apa manfaatnya bagi organisasi. Cyber Security Management adalah sebuah proses untuk melindungi sistem, jaringan, dan data organisasi dari serangan cyber. Adapun manfaatnya bagi organisasi antara lain yaitu melindungi data dan aset penting, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengurangi risiko kerugian finansial, dan meningkatkan reputasi organisasi. Yang kedua yaitu 3 konsep cyber security. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan berarti menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh orang berwenang. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa hal, yaitu pengaturan akses, enkripsi, dan pseudonimisasi. Kemudian kedua, integritas berarti memastikan bahwa informasi akurat dan tidak dirubah tanpa izin. Hal ini dapat dicapai dengan checksum, kontrol akses, dan pencatatan audit. Kemudian yang ketiga, ketersediaan atau availability. Ketersediaan berarti menjamin bahwa informasi dapat diakses ketika dibutuhkan. Hal ini dapat dicapai dengan redundancy, load balancing, dan disaster recovery. Ketiga, yaitu beberapa contoh kebocoran data yang terjadi. Pada tahun 2013 ada kebocoran data Yahoo, di mana data pribadi 3 miliar pengguna dicuri, termasuk nama, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Kebocoran ini disebabkan oleh celah keamanan di server Yahoo. Dan pencuri data menjual informasi ini di pasar gelap yang dapat digunakan untuk penipuan identitas dan serangan cyber lainnya. Kemudian tahun 2019 ada Facebook, di mana data pribadi 540 juta pengguna Facebook di seluruh dunia bocor, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi pekerjaan. Kebocoran ini disebabkan oleh celah keamanan di Facebook Group API, dan pencuri data menjual informasi ini di pasar gelap yang dapat digunakan untuk penipuan identitas dan penargetan iklan. Kemudian di tahun 2020 ada Tokopedia, di mana data 91 juta pengguna Tokopedia bocor, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat rumah. Kebocoran ini disebabkan oleh celah keamanan di database Tokopedia. Dan pencuri data menjual informasi ini di pasar gelap yang dapat digunakan untuk penipuan identitas dan spam. Kemudian beberapa tipe ancaman terhadap cybersecurity management. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menonaktifkan sistem komputer. Jenis malware ini umum termasuk virus, Trojan horse, ransomware, dan spyware. Malware ini dapat disebarkan melalui berbagai cara seperti email, lampiran situs web yang terinfeksi, dan perangkat lunak bajakan. Yang kedua yaitu phishing, yaitu penipuan online yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi keuangan. Phishing biasanya dilakukan melalui email, SMS, atau pesan instan yang dibuat agar terlihat seperti berasal dari sumber daya yang terpercaya. Pengguna yang tertipu oleh phishing dapat diarahkan ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi mereka. Kemudian yang ketiga ada social engineering, yaitu manipulasi psikologis yang bertujuan untuk mendapatkan akses ke informasi atau sistem. Social engineering dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti phishing, pretesting, dan quid pro quo. Social engineering dapat digunakan untuk menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi mereka atau untuk menginstal malware di komputer mereka. Selanjutnya itu perusahaan yang bergerak di bidang cybersecurity, yaitu ada PT Cyber Network Indonesia, ada juga PT ITSEC Asia Tbk atau disingkat CYBR, dan ada PT Aplikasi Service Persona, yaitu part dari Pintraco Group.
Selanjutnya, penerapan strategi Data Center Disaster Recovery. Nah, Data Center Disaster Recovery atau DCDR adalah strategi untuk memastikan bahwa data dan aplikasi tetap tersedia meskipun terjadi bencana alam, kegagalan infrastruktur, atau serangan cyber. Manfaat di CDR ini yaitu meminimalkan downtime, mengurangi resiko kehilangan data, meningkatkan kepercayaan pelanggan mitra, dan mempercepat pemulihan dari bencana. Kemudian, klasifikasi ancaman terhadap informasi dan keamanan data. Ancaman terhadap informasi dan keamanan data dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, yaitu berdasarkan tingkat keparahan, berdasarkan sumber, berdasarkan target, berdasarkan jenis serangan, dan berdasarkan motivasi. Selanjutnya, analisis resiko dalam penerapan cyber security management. Pentingnya analisis resiko dalam penerapan cyber security management. Analisis risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko yang terkait dengan sistem informasi. Analisis risiko penting dalam penerapan cyber security management karena membantu organisasi untuk memahami dan memprioritaskan risiko. Kemudian membantu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, membantu organisasi untuk membuat keputusan yang tepat tentang cyber security, membantu organisasi untuk memenuhi peraturan, dan membantu organisasi untuk meningkatkan postur keamanan mereka. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan virus. Virus komputer telah ada sejak awal era komputer. Virus pertama, yaitu Creeper, dibuat pada tahun 1974 dan hanya menampilkan pesan. Seiring berkembangnya teknologi, virus menjadi lebih kompleks dan berbahaya. Pada tahun 1980-an, virus seperti Brain dan Elk Cloner menginfeksi floppy disk dan menyebabkan kerusakan data. Pada tahun 1990-an, virus makro seperti Melissa dan I Love You menyebar melalui email dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Pada tahun 2000-an, worm seperti Blazer dan SQL Slammer menyerang jaringan komputer dan menyebabkan downtime yang signifikan. Saat ini, malware seperti ransomware dan spyware menjadi ancaman utama mencuri data pribadi dan keuangan. Selanjutnya, definisi serta manfaat dari adanya keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan adalah sebuah praktik untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan gangguan, modifikasi, atau penghancuran data. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan layanan jaringan. Manfaat dari adanya keamanan jaringan antara lain yaitu melindungi data dan informasi sensitif, mencegah gangguan dengan downtime, meningkatkan kepercayaan dan reputasi, memenuhi peraturan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan efisiensi operasi jaringan. Nah, selanjutnya pencegahan ancaman keamanan data dan informasi. Caranya yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber. Juga penerapan kontrol keamanan seperti firewall, antivirus, enkripsi, dan lainnya. Kemudian pembaharuan software agar menambal kerentanan yang diketahui. Kemudian pencadangan data agar melindungi data dari kehilangan dan kerusakan, dan juga pemantauan jaringan untuk mendeteksi dan merespon aktivitas yang mencurigakan. Baiklah, sekian dari pemaparan jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.